Nah, ternyata di kasus ini tidak, gitu. Polisi menahan, ternyata jaksa tidak menahan. Artinya jaksa itu tidak hanya mengamini apa yang dilakukan oleh Polri. Ternyata apa yang dilakukan oleh Polri terbukti juga dimentahkan oleh pengadilan. Dan juga terkait tadi, kenapa kalau kooperatif tidak harus ditahan, kenapa harus ditahan? Jangankan pada tahap penyidikan, pada tahap penuntutan, orang yang sudah diputus pengadilan pun, misalnya putusan pengadilan pada tingkat pertama, pengadilan negeri, seseorang dipunis bersalah, masuk misalnya 3 tahun atau 2 tahun. Nah, kalau putusan hakim tidak menyatakan segera masuk, kan dia masih bisa banding dan di luar ya. Nah, sudah diputus. Kembali bersama kami di NTV Dialog Prime, pra-peradilan Roy Suryo dikabulkan sebagian. Konsekuensinya ke depan seperti apa? Kita masih akan membahasnya bersama dengan Pak Susno Duaji dan juga Pak Abdul Fikar. Saya ingin ke Pak Susno terlebih dahulu. Tadi Pak Fikar ngomong gini Pak Susno, kalau seseorang dinilai kooperatif dan wajib lapor, ya ngapain ditahan? Itu kata Pak Fikar ya. Nah, sejauh mana sih kalau Pak Susno melihat penyidik wajib membuktikan adanya alasan objektif maupun subjektif sebelum melakukan penahanan? Ya tadi udah terbukti Pak Fikar katakan ya, misalnya alasan hukum formalnya terpenuhi, dua alat bukti ada, ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih ataupun tidak pidana yang dikecualikan dari 5 tahun ya, itu secara yuridis formal terpenuhi. Tapi ada lagi syarat lain gitu kan. Kenapa kalau dia kooperatif itu kan itu syarat subjektif ya kan. Kooperatif dipanggil datang, dia paparkan datang, ngapain ditahan? Jangankan hanya pada tahap penyidikan ya, pada tahap penuntutan pun ngapain ditahan. Nah, ini supaya kita juga, ini kasus ini bagus ya, supaya jangan sampai ada tradisi tidak diatur dalam hukum, tapi menjadi suatu tradisi yang tidak bagus. Misalnya jaksa penuntut umum menahan karena meneruskan hukum polisi nahan, saya harus nahan juga gitu. Nah, ternyata di kasus ini tidak, gitu. Polisi menahan, ternyata jaksa tidak menahan. Artinya jaksa itu tidak hanya mengamini apa yang dilakukan oleh Polri. Ternyata apa yang dilakukan oleh Polri terbukti juga dimentahkan oleh pengadilan. Dan juga terkait tadi, kenapa kalau kooperatif tidak harus ditahan, kenapa harus ditahan? Jangankan pada tahap penyidikan, pada tahap penuntutan, orang yang sudah diputus pengadilan pun, misalnya putusan pengadilan pada tingkat pertama, pengadilan negeri, seseorang dipunis bersalah, masuk misalnya 3 tahun atau 2 tahun. Nah, kalau putusan hakim tidak menyatakan segera masuk, kan dia masih bisa banding dan di luar ya. Nah, sudah diputus juga oleh majelis pengadilan tinggi banding. Misalnya dia harus masuk lagi, tapi tidak dikatakan segera masuk, maka dia tidak ditahan juga. Itu udah putusan dua pengadilan gitu. Sampai PK, entah PK dilakukan oleh jaksa ataupun PK yang dilakukan oleh terdakwa. Nah, setelah PK selesai dan itu inkrah, baru dipanggil untuk dimasukkan. Nah, itu saja kita lihat, itu apalagi baru tingkat penyidikan, baru tingkat penuntutan. Sudah putusan pengadilan pun hukum kita, ya hukum di Indonesia tidak melindungi sedemikian rupa sampai dengan seseorang terbukti bersalah mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu kita, hukum itu rakyat untuk melindungi kita, untuk HAM kita. Nah, makanya saya katakan tadi tergantung aparat penegak hukum. Hukum yang sudah demikian mau ditegakkan dengan bagus atau mau kita tegakkan berdasarkan penggunaan kekuasaan. Kekuasaan pun ada batasnya. Batasnya yaitu tadi harus begini. Kalau tidak batasnya itu, di mana batasnya diatur di dalam hukum acara. Kalau hukum acara tidak benar, maka itu berarti secara prosedurnya nggak benar, maka dia batal demi hukum. Oke, baik Pak Fikar, kita lanjutkan. Hasil pra-peradilan hasilnya adalah dikabulkan sebagian. Apa makna putusan ini dan dampaknya bagi keberlangsungan perkara, ada nggak sih? Karena statusnya Roy Suryo itu tidak diutak-utik, tetap sebagai tersangka, ya, artinya perkaranya tetap jalan, tetap hidup gitu. Artinya tinggal fasenya aja, tahapannya aja yang ini. Kan ini sebenarnya, ini kan sebenarnya supporting power dari penyidik sebenarnya. Ini adalah kewenangan pendukung ketika penyidik akan menjalankan fungsinya, takut orangnya lari, takut orangnya
mengulangi perbuatannya, maka dikasih kewenangan nangkap, nahan, geledah, sita, dikasih kewenangan itu. Maksudnya itu sebenarnya. Nah, kalau kalau dua kekhawatiran itu tidak terlihat gitu, seperti Pak Susno katakan tadi, dia datang tiap Senin Kemis atau apa itu dia datang, kan artinya kekhawatiran dia melarikan diri nggak ada karena terkontrol. Seminggu 2 kali dia datang ke penyidik untuk melaporkan diri bahwa dia ada gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua, mustahil lah kalau menurut saya dia melakukan lagi sebelum perkaranya ini. Dia kan juga berpikir, satu aja gue belum beres nih perkara, masa aku mau melakukan lagi gitu ya. Nah, kecuali profesional dia, penjahat profesional kan lain. Beda treatmentnya ya. Beda gitu. Nah, kalau orang biasa dan perkaranya seperti ini, kalau menurut saya kekhawatiran melakukan lagi itu agak tipis gitu, katsnya gitu, bisa terjadinya gitu. Apalagi mengulangi itu agak tipis. Tapi itu tadi, apalagi melarikan diri gitu ya. Orang seperti Roy Suryo ini di dunia yang sekarang zamannya transparansi begitu terbuka, dia ngitung juga. Istilahnya mau lari kemana juga, pasti terlacak gitu loh. Iya kan? Kalau dari pihak Roy Suryo kemarin menyebutnya bukan penahanan, tapi pembantaran. Bisa Anda jelaskan itu? Oke, kalau pembantaran sebenarnya ditahan statusnya, cuma dibantar. Istilahnya dicabut sementara gitu. Tetapi statusnya sebagai tahanan tetap. Gitu. Ya, misalnya dia ke rumah sakit gitu ya. Begitu sakit, dia dibantar. Dia tidak ditahan, artinya tidak ditahan, tetapi statusnya tetap sebagai tahanan sebenarnya. Itu yang pengertian dibantar itu. Nah, kalau menurut saya ya itu bisa dipakai itu. Gitu. Sebenarnya lembaga bantar itu lembaga alternatif. Maksud saya tengah-tengah. Antara ditahan ya, tapi tidak masuk ke dalam kerangkeng gitu, atau ke dalam jeruji gitu. Ya, tapi dia masih boleh ini, tapi namanya dibantar itu kan. Nah, tapi statusnya tetap ditahan. Walaupun ada hitungannya kan. Pokoknya kalau ditahan rumah tahanan negara 1 kali 24 jam 5 hari dihitung 1 hari. Kalau tahanan rumah 3 hari di rumah, tahanan dihitung 1 hari, pokoknya seperti itu. Nah, tapi statusnya tetap tahanan. Tetap tahanan. Pak Fikar, Pak Susno, dan juga pemirsa, kita akan simak dulu pernyataan yang disampaikan Roy Suryo usai putusan hakim dari pra-peradilan siang tadi. Hari ini Selasa 7 Juli 2026 adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama, itu sudah kita mulai hari ini. Dan tentu saja sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya. Terima kasih Matur Suksma Pak Ketut atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu ngulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua itu ada hari Jumat. Tadi kita simak ya pernyataannya. Semua sudah berdasarkan fakta persidangan, ada merupakan babak baru aturan hukum di Indonesia. Baik itu KUHP yang lama ataupun KUHP yang baru. Silakan ditanggapi Pak Susno, melihat hasil putusan hari ini seperti apa? Ya, ini bagus ya. Kenapa bagus? Bagi para aparat penegak hukum, pengamat hukum, praktisi, akademisi. Mengapa? Karena ini kan proses perkaranya Roy Suryo ini dan Dr. Tifa ya. Ini dilakukan masa hukum acara yang lama maupun hukum materi yang lama. Tengah-tengah perkara ini belum diputus, terjadi perubahan hukum.
Nah, terjadi perubahan hukum, maka berdasarkan azas hukum kita, hukum yang mana dipakai? Hukum yang dipakai yang paling menguntungkan bagi tersangka dan terdakwa, statusnya terdakwa, baik itu masih penyidikan, penuntutan maupun di saat di pengadilan, sidang pengadilan. Nah, ini praktik yang bagus. Kita azas itu dipraktikkan. Jadi perubahan hukum yang terhadap ini, maka dipakai yang paling menguntungkan. Jadi mungkin tadi ada sebagian hukum acara yang lama yang dipakai dan sebagainya. Ya begitulah. Nah, tentang misalnya timbangan hakim kita nggak perlu sebut lagi. Tadi kan sudah sama-sama dengan sama. Jadi ini sangat baik, tapi sebaik-baiknya hukum yang kita buat, maka sebagaimana saya katakan tadi, tergantung daripada aparat penegak hukumnya, independen apa tidak. Dia berani dia menerapkan sesuatu yang bagus apa enggak. Ya. Kalau tidak ya sebagus-bagusnya senjata hukum itu, kalau di tangan orang yang tidak baik juga. Ya, ini menjadi pelajaran besar tentunya ya. Tapi dalam kasus yang menyita perhatian publik seperti ini Pak Susno, sejauh mana sih pihak penyidik bisa menjaga batasan antara tugas penegak hukum dengan resiko tuduhan kriminalisasi? Nah, itulah yang paling bagus. Nah, untuk saat ini kan banyak sekali perkara-perkara ya yang dikatakan kriminalisasi, akhirnya presiden harus turun mengadakan amnesti, abolisi dan sebagainya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi, bagaimana saya katakan tadi, bagus hukum itu luar biasa disusun, kalau aparatnya tidak bagus juga. Jadi makanya kalau kita betul-betul ingin memperbaiki hukum di Indonesia, maka semua aparat penegak hukum, ya bukan hanya polisi saja. Penyidik itu adalah Polri, penyidik KPK, jaksa penuntut, dan jaksa juga suatu penyidik, kemudian hakimnya, kemudian pengacaranya. Mari kita sama-sama berubah, kita tegakkan hukum di Indonesia ini untuk anak cucu kita gitu. Jangan kita Ya, baik. Pak Fikar, kembali lagi tadi kita mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Susno ya berkaitan dengan KUHP, KUHAP itu yang mana yang paling menguntungkan tersangka. Betul. Penjelasannya. Ya, saya kira itu aturan yang memang berlaku secara umum ya, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia juga. Ketika ada peralihan antara satu aturan ke aturan yang baru, aturan lama ke aturan baru, maka yang harus diberlakukan adalah aturan yang paling menguntungkan terdakwa. Itu yang tersangka atau terdakwa. Gitu. Itu ini berlaku secara umum itu di dunia bahkan. Gitu. Nah itu yang termasuk kemudian diadopsi oleh KUHAP maupun KUHP kita. Gitu. Jadi itu yang harus dilakukan itu. Gitu. Nah menurut saya sih sepanjang yang saya ketahui ya KUHP atau KUHAP yang baru gitu ya, memang ada perubahan. Artinya perubahan dalam pengertian ada lebih penghargaan terhadap hak asasi manusianya itu di KUHAP yang baru. Di KUHAP yang baru itu bertambah gitu. Artinya ada ada perkembangan lah gitu ya. Di satu sisi itu gitu. Tapi di sisi yang lain tetap karena kan gini, kasus pidana itu kan pertemuan antara di satu sisi kewajiban dan kewenangan negara. Kewajiban negara membuat kehidupan ini menjadi tentram dan damai gitu ya. Di sisi lain dia juga punya kewenangan. Kalau ada pihak yang mengganggu ketentraman atau mengganggu kepentingan umum dan sebagainya, dia bisa bertindak melalui aparaturnya gitu. Nah, jadi sebenarnya harus ada satu keseimbangan antara di satu sisi ada kewenangan negara yang memaksa gitu, tapi di sisi lain juga ada kebutuhan kebebasan orang gitu. Nah itu yang harus diseimbangkan itu sebenarnya. Artinya apa? Ketika negara melakukan satu tindakan hukum gitu atau tindakan yang mengatasnamakan hukum gitu, maka tetap harus diikuti aturan-aturannya, prasyarat-prasyaratnya gitu. Nah karena itu ada lembaga seperti pra-peradilan untuk menguji itu sebenarnya. Oh kamu nahannya nggak benar nih. Gitu. Kamu nangkapnya ngikutin aturan baru nih. Kenapa nih kayak gini? Kamu menetapkan orang sebagai tersangka semaunya nih. Gitu. Nah, itu karena itu ada pra-peradilan gitu. Nah itu kan untuk menyeimbangkan itu sebenarnya, menyeimbangkan di satu sisi ada kewenangan negara ya melindungi kepentingan umum, di sisi lain juga
ada hak warga negara untuk mempersoalkan itu.